Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Yeskel Zebua dalam Living Water. Di series kali ini kita akan membahas sebuah perikop di Alkitab yang sangat terkenal sekali, yaitu orang lumpuh disembuhkan. Ya, ini cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Di Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Mungkin saudara sudah pernah membacanya, pernah mendengarnya dalam khotbah-khotbah, dan ketika saya renungkan lagi, saya mendapatkan banyak hal yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Sangat-sangat luar biasa. Saya baca untuk saudara ya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu. Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ya, dari tadi firman Tuhan yang kita baca, kita melihat ada 4 orang punya satu teman lumpuh. Dia ingin bawa kepada Yesus, tapi karena sangat penuh sekali, mereka naik ke atas atap, mereka buka atapnya dan menurunkan orang lumpuh itu pas di depan Yesus. Ya, dan ayat ke-20 mengatakan begini, ketika Yesus melihat iman mereka. Wow, berarti Yesus bukan hanya melihat iman yang sakit, tapi Yesus melihat iman orang-orang yang membawa orang sakit tersebut. Dari sini saya belajar, yang pertama adalah ketika kita punya iman, kita bukan hanya bisa ya dengan iman kita keluar dari pergumulan-pergumulan kita. No, tapi kita pun bisa menolong orang lain yang sedang mengalami pergumulan. Mungkin saudara hari-hari ini memiliki suami yang belum cinta Tuhan. Mungkin saat ini Anda punya anak-anak saudara belum mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara punya iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus, saya yakin iman saudara bisa dipakai Tuhan untuk mengubah suami, mengubah anak-anak saudara. Mungkin saat ini Anda adalah orang yang on fire dalam Tuhan. Tapi bisa jadi mungkin istri saudara belum semangat melayani Tuhan. Bisa jadi orang tua saudara masih melarang saudara untuk cinta mati-matian buat Tuhan. Tapi kalau saudara yang punya iman, ya, saya yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa, untuk bergumul bagi orang-orang di sekitar saudara yang mungkin butuh pertolongan dari Tuhan Yesus. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti beriman untuk perubahan, untuk terobosan yang terjadi bukan dalam hidup saudara saja, tapi dalam hidup orang-orang yang saudara cintai. Amin saudara, karena Yesus melihat iman mereka, bukan hanya iman yang lumpuh, tapi iman semua orang. Amin. Yang kedua yang saya pelajari, ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus tahu bahwa sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang ini adalah kesembuhan. Tapi yang pertama yang Tuhan ubahkan adalah dia katakan seperti ini, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Saya mau katakan, yang paling utama buat Yesus adalah dosa kita diampuni. Yang paling utama buat Yesus adalah pertobatan hidup kita. Pergumulan, permasalahan itu mudah buat Tuhan. Tapi yang dia mau kita punya respon yang baik. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus, bukan kepada kerajaan dosa. Itu sebabnya ketika saudara mungkin mengalami pergumulan atau orang lain banyak mengalami pergumulan. Yang paling pertama bukan pulih dulu. Bukan saudara alami terobosan dulu. Bukan. Pastikan saudara sudah menerima pengampunan dari Yesus. Saudara sudah minta ampun kepadanya. Dan saya yakin Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia selalu memberikan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Itu sebabnya saya yakin saudara pun kalau saudara mengaku dengan sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus akan mengampuni kehidupan saudara. Amin. Lalu yang ketiga, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya,
Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Kalau saya tanya sama orang-orang biasa seperti kita semua, lebih mudah mana? Mengatakan dosamu sudah diampuni kepada orang lain, ya, atau mengatakan bahwa bangunlah dan berjalanlah ke orang lumpuh? Semuanya biasanya jawab, dua-duanya ya susah, Pak. Kalau bilang dosamu sudah diampuni, belum tentu dosanya diampuni. Karena kita kan bukan siapa-siapa, betul kan? Kalau kita bilang bangunlah dan berjalanlah ke orang lumpuh, orangnya berdiri, saudara, duduk lagi. Gitu kan? Tapi misalnya kita nanya ke paranormal, ya, orang-orang yang ngerasa dirinya pinter, ya, karena kuasa jahat. Mereka akan bilang bahwa yang lebih gampang menyembuhkan orang lumpuh. Nyembuhin orang sakit lebih gampang. Kalau bikin selamat belum tentu. Benar gak saudara? Ya, orang-orang lumpuh banyak udah sembuh sama saya. Ya, dukun A, dukun B, Ki Gendeng ini, Ki Joko ini. Wah, banyak udah sembuh. Tapi menyelamatkan belum tahu. Wah, gitu ya saudara. Tapi saya mau tanya, kalau buat Yesus lebih gampang mana? Menyembuhkan orang sakit atau mengatakan dosamu sudah diampuni? Yes. Dua-duanya itu mudah bagi Yesus. Saya yakin saudara adalah orang Kristen yang sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itu sebabnya ketika saudara nanti dipanggil Tuhan, saudara akan masuk sorga. Amin saudara. Ya. Dan saya mau katakan begini, kalau sorga saja diberikan dalam hidup saudara, pengampunan dosa pun diberikan dalam hidup saudara. Apalagi tantangan persoalan di dunia ini. Tuhan sanggup menyelesaikannya. Makanya ketika ditanya lebih mudah mana, ya, dosamu sudah diampuni atau berjalanlah, maka dua-duanya mudah. Kalau surga aja Tuhan berikan dalam hidupmu, saya yakin terobosan-terobosan akan Tuhan berikan dalam setiap pergumulan hidup saudara. Tapi kuncinya adalah satu, waktunya, caranya, semuanya di tangan Tuhan. Ya, permasalahan tantangan kita akan selesai. Tapi kapan waktunya? Bagaimana caranya? Semuanya Tuhan yang atur. Amin. Tapi saya percaya apapun kondisimu, Tuhan sanggup melepaskannya. Amin, saudara. Dan yang terakhir, ya, di ayat 24 dan 25. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah. Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Anda mesti tahu satu-satunya tujuan ketika hidup saudara diberkati, ketika pergumulan saudara Tuhan selesaikan, ketika setiap masalah-masalah yang menopang hidup saudara Tuhan mulai bereskan satu persatu. Jangan lupa, sambil berjalan pulang, muliakan Allah. Kita nggak perlu nunggu-nunggu dulu sampai rumah baru memuliakan Allah. Kita nggak perlu nunggu-nunggu dulu sampai 30 hari beneran sudah sembuh total baru memuliakan Allah. Kita nggak perlu nunggu-nunggu dulu sampai kita jadi orang kaya luar biasa baru memuliakan Allah. No. Sambil saudara berjalan, saudara memuliakan Allah. Sambil saudara berjalan, saudara memuliakan Allah. Maka saudara akan lihat kemuliaan Tuhan akan lebih nyata dan lebih dahsyat dalam hidup saudara. Saya mau katakan Tuhan Yesus itu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dia bisa lakukan mujizat seperti itu dulu 2000 tahun yang lalu. Mujizat yang sama Tuhan Yesus bisa lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan saya berdoa dari tempat ini supaya setiap tantangan, setiap persoalan yang saudara hadapi, saudara akan menang bersama dengan Yesus Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.